halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Panjasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pelaku ekonomi. Dengan judul yang tadi kan sudah dijelaskan ya, kita akan menjelaskan mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Sebelumnya kita akan bahas juga apa itu pelaku ekonomi. Nah, jadi pelaku ekonomi itu adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Nah, secara umum, pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, dalam sistem ekonomi Indonesia dikenal 3 pilar utama yang menyangga perekonomian, yaitu apa aja sih? Yang pertama itu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan yang ketiga ada koperasi. Selanjutnya, BUMN mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nah, BUMN beroperasi di sektor-sektor dan subsektor yang strategis. Contohnya seperti pertambangan, yang kedua energi, yang ketiga industri manufaktur. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi terlihat dari sejumlah indikator seperti yang pertama, pertumbuhan PDB, pendapatan domestik, betul. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, peningkatan devisa melalui ekspor. Dan yang terakhir adalah pajak. Next, perusahaan-perusahaan non-koperasi. Nah, BUMN saja belum cukup, namun peran usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, berdasarkan data, sekitar 3,94 usaha mikro dan kecil tahun 2000 diperkirakan hampir 3 juta UMKM berhenti berusaha atau tutup sebagai akibat pengaruh krisis pada tahun 1998. Nah, gimana sekarang akibat pengaruh COVID-19? Nah, kebangkrutan UMKM ini tentu sangat mempengaruhi industri penduduk sampai ke desa-desa dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, tahun 2022 ada sekitar 14, juta UMKM. Dilihat dari aspek kesempatan kerja, tahun 2006 UMK mempekerjakan 80.993.384 orang atau sekitar 91,4% dari jumlah angkatan kerja. Dan sebagai perbandingan besarnya peran UMKM di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei. UMKM juga memainkan peran strategis dalam pembangunan sektor swasta dengan kata mengingat perannya yang begitu besar. Seharusnya tambang-tambang yang sangat menguntungkan jangan diserahkan pada pihak asing, tapi lebih baik mengutamakan UMKM. Nah, sejak tahun 1997 sampai sekarang citranya kurang baik karena yang pertama sarang KKN, yang kedua sumber pemasaran dari birokrat. Nah, kinerja BUMN kurang baik, akibatnya timbul pemikiran privatisasi BUMN, walaupun menimbulkan pro dan kontra. Nah, hal ini tentunya kita lihat jenis usaha BUMN TSB. Jika mempengaruhi ekonomi yang besar, maka kebijakan TSB perlu dikaji ulang. Seperti pupuk, semen, baja, komunikas sangat mempengaruhi ekonomi secara luas agar kendali pemerintah tetap kuat.
Nah, untuk itu dia melakukan privatisasi perlu strategis khusus agar berdaya guna yang lebih untuk kepentingan nasional dan ekonomi kerakyatan. Jangan hanya menutupi defisit APBN. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Koperasi sebenarnya bukan dari Indonesia, tapi diperkenalkan dari Inggris abad pertengahan. Nah, di Indonesia koperasi baru dikenalkan pada abad 20. Nah, sejak munculnya koperasi di Uni Eropa dan Asia sudah banyak yang menjadi perusahaan besar, termasuk sektor pertanian, industri manufaktur, perbankan. Nah, bahkan menurut laporan Koperasi Dunia atau International Cooperative Alliance atau ICA pada Kongres Internasional ICA di Tokyo, koperasi mampu bersaing dengan perusahaan non-koperasi dan perusahaan multinasional. Nah, dari data ICA saat ini di Indonesia, koperasi di dunia sekitar 800 juta orang, di Jerman sekitar 20 juta orang adalah anggota koperasi, dan jumlah koperasi sekitar 9.106 unit, membuka lapangan kerja 440 orang. Bahkan di Selandia Baru 40% populasi remaja anggota koperasi. Bahkan di Belanda koperasi punya bank Rabobank terbesar ketiga di UAE. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.